Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz, kami sebagai perempuan ini sedih Pak Ustadz. Katanya yang paling banyak masuk neraka perempuan. Yang paling banyak di masjid ini laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang paling banyak di luar sana, di mall, di jalan-jalan, menurut sensus penduduk, laki-laki apa perempuan? Perempuan. Makanya masuk akal kalau yang masuk surga itu lebih banyak perempuan. Karena memang jumlahnya lebih banyak. Bukan menyepelekan perempuan. Itu jawaban Syekh Ibnu Utsaimin dari Saudi Arabia. Ketika ada perempuan yang menangis bertanya, kami ini katanya banyak masuk neraka. Perempuan di mana-mana banyak. Di masjid banyak. Di pengajian banyak. Di acara wirid yasin banyak. Di dharma wanita banyak. Itu makanya laki-laki boleh banyak perempuan. Tenang. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jadi jangan marah dulu. Ustadz kalau gini ceramahnya mendingan saya pulang. Jangan. Karena pulang parkir susah. Duduk aja dulu tahan-tahan kan. Kalau panas telinga ambil earphone dengar. Laki-laki pemarah, emosional, bawaannya mau ngamuk. Begitu pulang, mana? Langsung ibu berselawat, beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Akhirnya tenang si bapak. Kenapa? Karena sentuhan solawatnya, istighfarnya menyentuh hati. Berapa banyak laki-laki yang pemarah, yang ingin ngamuk. Begitu sudah ibu ngomong, tenang. Makanya jamaah selalu minta bantuan ibu. Kalau ada jamaah laki-laki suka marah-marah. Apa ini? Bu, tolong tenangkan. Ibu kan pawangnya kan? Di berbagai macam pengajian, ibu-ibu, bapak-bapak, pengurus masjid berkonflik. Antara ketua dengan sekretaris, antara bendahara dengan seksi keamanan. Tapi begitu datang ibu-ibu menyatukan mereka, mereka bisa duduk bersama. Apa yang membuat mereka bisa bersama? Ternyata ibu-ibu bawa makanan. Semua yang kelahi sudah mau ngotot tadi, begitu masuk, damai ya, damai. Nggak jadi dia marah. Perempuan perannya luar biasa dalam kehidupan. Tapi ingat-ingat juga, khuliqatil mar'atu min dhila. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk ini melengkung, bengkok. A'wajuha a'laha. Tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas. Itulah asal muasal perempuan. Makanya jangan diikut perempuan. Laki-laki kalau terlalu banyak ikut perempuan nanti jadi laki-laki bengkok. Kalau kau luruskan, patah dia. In akhadta aqamtaha kasartaha. Kalau kau paksa lurus, krak, patah. Tapi kalau kau ikut, bengkok. Mungkin atas alasan itu sekarang banyak laki-laki tidak mau punya istri perempuan. Akhirnya dicarinya istri laki-laki. Na'udzubillah. Alhamdulillah bapak-bapak dari kepolisian kemarin berhasil menggerebek rumah mewah. Ditemukan di dalamnya laki-laki ganteng perkasa tapi melambai. Tegap, berotot, perkasa, serab. Pas ditanya, di mana alamat ini? Sana. Maka buatkan nanti, ini juga ada kontribusi perempuan. Makanya kalau anak itu laki-laki, masukkan silat, karate, taekwondo, aikido, judo, sumo, jangan. Karena sempak di luar. Ibu berperan membentuk laki-laki. Kau anak laki-laki, nak. Aku ingin kau menjadi anak yang gagah dan perkasa. Aku ingin kau jadi laki-laki, nak. Buat gerakan, apa judulnya? Be a man. Insya Allah, Bapak anggota Dewan kita siap mengajarkan mereka karate. Ada di hadapan Bapak Ibu semua. Yang mana? Yang paling berotot, itulah dia. Nama nggak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Nah, maka ini juga jangan anak laki-laki dibelikan boneka Marsha and the Beast, dibelikan Hello Kitty.
Ini nggak sesuai. Makanya yang ngajak sholat, suruh anakmu sholat. Umur 7 tahun suruh, umur 10 pukul, 7 suruh, 10 pukul. Yang ngadu ibu-ibu, Pak Ustadz, nyuruh anaknya mudah, nyuruh bapaknya yang payah. Menyuruh anak, tanggung jawab kita bapak-bapak. Hai para laki-laki, hai para suami, itu sholat anak, jilbab anak, tanggung jawab kita. Tapi karena ada perempuan yang baik-baik, yang lembut-lembut, mereka meringankan beban kita. Berapa banyak bapak-bapak yang dulu sombong, yang dulu angkuh, yang dulu pezina, yang dulu penipu, yang dulu pembohong. Di akhir ayatnya sakit, stroke, di rumah sakit, terbujur kaku. Siapa yang menyelamatkannya sehingga husnul khatimah? Ibu-ibu. Ibu tidak ada dendam, diambilnya bubur ayam. Makan ya Pak, makan Pak, sabar Pak, nggak lama lagi, paling 2 kali Jumat lagi gol ini selesai. Bayangkan kalau ibu itu pendendam, bayangkan kalau ibu itu pemarah. Dulu kamu sombong kan, rasakan. Tapi si ibu hatinya lembut, dia maafkan semuanya. Akhirnya dibisikkannya ke telinga, la ilaha illallah. Mati. Dalam keadaan husnul, ibu sudah menyelamatkan satu nyawa. Tidak jadi dia masuk neraka gara-gara ibu yang baik. Padahal kalau ibu mau jahat bisa aja. Dia lihat perawat tidak ada, sudah ada tidak ada, cabut jarumnya. Cekik. Bisa. Tapi karena dia solehah, peran muslimah dalam dakwah. Dari mulai anak dalam kandungan, sampai menyusukan anak, sampai suami yang sakit menjelang sakaratul maut, bisa diselamatkan. Oleh siapa? Perempuan. Mungkin gara-gara itu juga lah banyak laki-laki yang ingin jadi perempuan sekarang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini amat sangat penting. Perempuan perannya luar biasa. Perempuan mendidik, perempuan mengajar, perempuan mengayomi, perempuan melindungi. Makanya ada ayat tentang tanaman. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih. Tanaman yang baik akan mengeluarkan tanaman yang baik. Tanah subur, tanah yang baik, keluar bunga mawar. Bunga mawar dipandang indah, kuntumnya menawan. Ketika kembang harum semerbak dicium, harum luar biasa. Tapi tanah yang tandus mengeluarkan tanaman kaktus, bunganya tidak enak dipandang. Kalau dicium hidung tertusuk duri. Setelah cerita tanah, Allah bercerita tentang Nabi Nuh alaihi salam. Apa hubungan tanah dengan Nuh? Tidak ada korelasi. Tapi setelah direnung, dipikir, baru kita menemukan titik temu. Tanah yang tandus, keluar pohon kaktus, tidak enak dipandang. Ternyata bibit yang baik Nabi Nuh, ketika disemai di tanah yang tidak baik, lahirlah anak yang tidak baik. Anak itu bernama Kan'an, lahir dari ibu yang tidak baik. Oleh sebab itu, perempuan punya peran yang luar biasa. Berapa banyak anak-anak yang tahfiz hafal Quran karena ibunya sambil memasak mengulangi surat-surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Makanya beruntung bapak-bapak yang istrinya hafal Quran. Mudah-mudahan yang lajang, yang belum menikah dapat istri hafal Quran. Yang sudah nikah jaga aja, yang hafal 30 juz, yang belum hafal juz 30 pun gak apa-apa. Yang penting kau jaga dia istiqomah. Perempuan ini yang akan mendidik anak-anakmu dari air suci, air susu suci. Air susu suci. Disusukan ibu yang suci dalam keadaan berwudu. Nama laki-lakinya Said Nursi, tokoh hebat dari Turki. Kakak kelas saya
Habibur Rahman El-Shirazi menuliskan novelnya. Apa nama novelnya? Api Tauhid. Kalau Ustadz Somad yang ceramah mungkin nggak menyentuh. Tapi begitu dibaca di novel Api Tauhid, ketika membaca itu kami seakan-akan pergi ke Turki, Pak Ustadz. Namanya Said Nursi, pejuang luar biasa. Hafal kamus Al-Muhid. Ngapal ayat Quran payah. Ngapal kamus jauh lebih sulit. Tapi Said Nursi bisa hafal kamus. Datang orang bertanya kepada Said Nursi, Said, kamu kenapa begitu cerdas? Makan apa kamu? Said Nursi berkata, aku makan biasa saja. Lalu kenapa kamu begitu cerdas luar biasa? Telusur. Ternyata dia punya seorang ibu. Ibu saya kalau mau menyusukan saya berwudu terlebih dahulu. Air suci, ibu suci dalam keadaan berwudu. Makanya ibu-ibu yang sedang hamil atau punya anak kecil biasakan berwudu dalam keadaan suci. Turun rahmat sambil menyusukan anak, membacakan ayat-ayat Al-Quran, Ar-Rahman, Yasin, Al-Fatihah, Qul Huwallah, doa maksurat, solawat, zikir, tasbih, tahmid, takbir. Maka anak, ibu sedang berdakwah. Dari seorang anak bernama Said Nursi, lahirlah ulama-ulama besar. Orang hanya ingat Said Nursinya, tapi orang lupa Said Nursi bisa besar, Said Nursi bisa gagah, Said Nursi bisa perkasa. Karena ibu yang luar biasa.